به أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala taufik dan hidayah serta nikmat kesehatan dan kesempatan yang Allah berikan kepada kita hingga sampai pada malam ini kita masih diberi kesempatan untuk masuk ke dalam malam yang ketujuh daripada malam bulan suci melaksanakan ibadah salat isya berjamaah, kemudian insyaallah akan dilanjutkan dengan salat sunnat tarawih berjamaah dan witir. Dan mudah-mudahan kita berharap semua amal ibadah kita, baik yang wajib ataupun yang sunnahnya dan kebaikan yang lainnya, selama kita berada di bulan suci Ramadan ini diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin 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 ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tentunya malam demi malam akan berlalu di hadapan kita, hari demi hari juga akan datang berlalu, sehingga Ramadan mau tidak mau pasti dia akan pergi meninggalkan kita kembali. Maka dari itulah gunakan kesempatan yang Allah berikan kepada kita untuk kesekian kalinya, di mana Allah Ta'ala memiliki maksud dan tujuan yang paling baik ketika mewajibkan kepada kita suatu ibadah seperti mana ibadah puasa di bulan suci Ramadan ini. Allah nyatakan di dalam Al-Quran, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang yang beriman, kita semua diseru oleh Allah Ta'ala, dipanggil, diajak untuk diwajibkan kepada kita melaksanakan satu ibadah daripada rukun Islam, yaitu puasa wajib di bulan suci Ramadan. Sebagaimana hal itu juga puasa tadi diwajibkan kepada orang sebelum kalian, yang mana Allah punya tujuan dengan ibadah wajib tersebut. Tidaklah Allah memerintahkan kepada kita satu perintah atau melarang dengan kita akan sesuatu yang dilarang, kecuali semua itu memiliki hikmah dan rahasia, bahkan manfaat yang sangat besar untuk kita hamba-hambanya. Sehingga ketika mewajibkan suatu kewajiban seperti puasa tadi, Allah menyatakan tujuan dan maksud di ujung ayat tersebut dengan mengatakan la'allakum tattaqun, agar kalian mencapai kepada predikat bertambahnya ketakwaan, bertambahnya keimanan kalian kepada Allah Subhanahu wa taala, bertambah giat di dalam ibadah dan bertambah takut untuk menjauhi yang namanya dosa dan maksiat sebab daripada puasa tersebut. Akan tetapi perlu diketahui bahwasanya kita tidak akan dapat mencapai predikat yang dikatakan di dalam Al-Quran la'allakum tattaqun tersebut hanya dengan kadar kita cuma berpuasa di bulan suci Ramadan. Memang yang diwajibkan adalah puasa di siang hari ketika di bulan Ramadan. Akan tetapi yang Allah Ta'ala inginkan sebenarnya bukan hanya sekedar puasa, menahan lapar, haus dan yang lain-lainnya, tapi bagaimana caranya sebisa mungkin kita menjaga diri kita, menjaga keistimewaan daripada bulan suci Ramadan tersebut. Artinya selama 24 jam sehari semalamnya, selama 1 bulan ini kita harus menggunakan semua kesempatan waktu yang berlalu dengan sebaik mungkin di dalam meningkatkan kualitas dan kuantitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya sekedar ketika di siang hari puasa kemudian berbuka semuanya selesai, tapi justru 24 jam itulah bagaimana kita jaga sebaik-baiknya sehingga tidak kita sia-siakan dengan hal-hal yang tidak bermanfaat, apalagi na'udzubillah dengan sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Suatu ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam itu pernah didatangi oleh malaikat Jibril. Dan malaikat Jibril salah satunya menyampaikan suatu doa di hadapan Nabi Muhammad dan mengatakan bu'dan liman adraka Ramadan falam yughfarlah. Kata malaikat Jibril, celaka, dilaknat orang yang ketemu dengan bulan suci Ramadan, Allah kasih dia kesempatan, akan tetapi ternyata bulan Ramadan itu tidak mampu untuk merubah keadaannya.
Bahkan dengan bulan Ramadan tadi dosa-dosanya belum diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah orang yang dilaknat dan sial kata malaikat Jibril. Sehingga di sini kita memahami tidak semua orang yang beriman yang ada di bulan suci Ramadan ini tidak semuanya dapat kebagian berkahnya. Tidak semuanya mendapatkan keberuntungannya. Tapi keberkahan keberuntungan adalah bagi mereka yang betul-betul menggunakan kesempatan semaksimal mungkin dan sebaik-baiknya menjaga kehormatan dan kemuliaan bulan suci Ramadan ini dengan sesuatu yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga selain dari kita meningkatkan kualitas daripada ibadah kita yang wajib, yang mungkin kiranya di luar bulan suci Ramadan kita biasa sholat dalam keadaan masing-masing, sholat sendirian di rumah, tapi ketika di bulan Ramadan kita tingkatkan dengan kita pergi ke masjid, kita sholat berjamaah dengan orang yang banyak, ya. Kemudian lagi begitu juga dengan meningkatkan, menambah kuantitas dari ibadah kita yang sunnah, yang mungkin kita tidak biasa sembahyang sunnat qabliyah ba'diyah, maka kita mulailah ketika di dalam bulan suci Ramadan daripada sunnah-sunnah yang telah dibawa oleh Nabi Muhammad. Kenapa? Karena rugi. Kita kalau di bulan Ramadan tidak mengerjakan yang sunnah itu rugi. Ya, kenapa? Karena pahala ibadah sunnah di bulan Ramadan sebagaimana kita ketahui itu Allah berikan dengan pahala setara ibadah yang wajib. Sehingga kata para ulama itu sebenarnya di Ramadan tidak ada yang sunnah, semuanya jadi wajib. Walaupun secara zahirnya hukumnya sunnah, tapi hakikatnya pahala yang Allah Ta'ala berikan balasan kepada hamba itu adalah berupa ibadah wajib. Nah, itu yang kita lakukan selama bulan suci Ramadan. Kita berlomba-lomba melakukan kebaikan tadi, yang mana agar kiranya keberuntungan yang akan kita dapatkan, kesuksesan yang akan bisa kita lihat setelah kita keluar dari bulan suci Ramadan yang dikatakan la'allakum tattaqun tadi, yaitu apa? Minimal kita akan melihatnya, yaitu apa yang telah kita mulai ketika di bulan suci Ramadan, dari bacaan Al-Quran, dari sesuatu yang sunnah, bahkan menjaga kualitas kewajiban kita, maka itu akan tetap konsisten dan berlanjut istiqamah ketika kita keluar atau di luar daripada bulan suci Ramadan. Maka dari itu, bulan Ramadan adalah sebuah madrasah, sebuah pesantren kilat. Bukan cuma pesantren kilat buat anak-anak yang sekolah di luar sana, tapi bulan Ramadan pesantren kilatnya orang mukmin, orang mukminah. Sehingga dengan bulan Ramadan tadi selama 1 bulan dia menggambleng kita, mengevaluasi kita, mengajarkan kepada kita kedisiplinan waktu, ibadah dan hal-hal yang lainnya. Bagaimana caranya dengan 1 bulan ini kita belajar untuk menghadapi 11 bulan setelah bulan suci Ramadan, apabila kita termasuk orang-orang yang sukses dengan bulan Ramadan, yang beribadah ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang tidak diharamkan daripada keberkahan bulan suci Ramadan, dan mudah-mudahan kita dijaga daripada sesuatu yang melalaikan kita dari Allah Subhanahu wa taala ketika berada di bulan suci Ramadan, dan dijadikan orang-orang yang sukses dan mendapatkan keberkahan dari bulan Ramadan. Amin amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimus salat.